Hari ini kita akan teruskan serial khotbah kita dari kitab Daniel. Daniel 11, 36 sampai 39. Judul kita hari ini adalah Nubuat tentang Antikristus. Itu yang diberikan Tuhan kepada Daniel untuk menuliskan bagian firman Tuhan ini. Mari kita siapkan hati kita di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan Yesus, siapkan hati pikiran kami menerima firman-Mu. Jadikan hati kami seperti rusa yang rindu akan air yang jernih. Demikian kami merindukan firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, pakai putri yang menerjemahkan, agar bisa jelas dan benar kami mengerti dan bisa melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan meminta berkat Tuhan. Amin. Mari kita baca Alkitab kita dari Daniel 11, 36 sampai 39. Membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Raja itu akan berbuat sekehendak hati. Ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali. Dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu. Sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Juga para Allah nenek moyangnya tidak akan diindahkannya. Baik pujaan orang-orang perempuan maupun Allah manapun juga tidak akan diindahkannya. Sebab terhadap semuanya itu ia akan membesarkan diri. Tetapi sebagai ganti semuanya itu, ia akan menghormati dewa benteng-benteng. Dewa yang tidak dikenal oleh nenek moyangnya akan dihormatinya dengan membawa emas dan perak dan permata dan barang-barang yang berharga. Dan ia akan bertindak terhadap benteng-benteng yang diperkuat dengan pertolongan dewa asing itu. Siapa yang mengakui dewa ini akan dilimpahi kehormatan. Ia akan membuat mereka menjadi berkuasa atas banyak orang dan kepada mereka akan dibagikannya tanah sebagai upah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya. Saudara, seorang teman dari Jakarta sharing cerita pada saya, katanya suatu kali dia ke pesta pernikahan. Ya, di Indonesia pesta pernikahan itu rata-rata prasmanan, makannya ngantri begitu. Nah, dia juga ngantri makan, ngantriannya tiba-tiba berhenti, stop, mogok, dan panjang sekali. Ya, lalu dia lihat ke depan, nih kenapa gak bergerak? Dia lihat ke paling depan, ternyata ada seorang kakek yang sedang mengambil makanan begitu pelan karena udah tua, gak tahu umur 90 atau 85, ya. Dia lagi mau mengambil sop. Lalu teman saya mencolek dia mengatakan, "Opa, cepetan dong, mau dibantu. Lama sekali." Dia gak dengar si kakek itu. "Hah, apa? Mau dibantu, opa, lama ini antrian sudah panjang." "Aduh, sabar Tona, gigi palsuku masuk ke sop. Dari tadi sudah tak aduk-aduk gak ketemu." Lalu dia kaget, "Hah, gigi palsu masuk sop?" Semua dengar. Langsung biar gak ada yang makan. Gak ngantri. Saya gak tahu dia guyon atau beneran, tapi bisa saja terjadi kan. Jangankan di tempat pesta, di gereja bisa terjadi. Makanya kita tidak izinkan senior-senior ngantri sendiri. Mereka dilayani di sini. Spesial kalau IGNC itu. Tapi poin saya adalah ini. Hidup di bumi itu, kalau saudara masih hidup dan berjalan, itu ibarat sebuah antrian panjang. Ya. Gak tahu antrian kapan, saudara itu kapan berhenti, tapi kita semua dalam antrian. Ya, dalam antrian itu kita punya cita-cita, kita punya harapan, kita punya keinginan. Dan saya yakin 100% semua kita menginginkan cita-cita dan harapan yang baik, yang indah,
yang sukacita, yang bahagia. Amin. Tapi faktanya belum tentu terjadi. Seringkali ujung-ujungnya antrian itu mengecewakan, menyedihkan. Ya, itu bisa terjadi. Sebab apa? Sebab apa yang kita ingini dan cita-citakan itu yang bersifat manusiawi, ya, bersifat materi, bersifat duniawi, itu semua sifatnya sementara. Kalau saudara berharap kepada sesuatu yang bersifat sementara, maka seringkali apa? Mengecewakan. Sebab yang sementara itu tidak sempurna. Hanya orang yang berharap kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang hidup selama-lamanya, itu tidak pernah akan dikecewakan. Nah, bagian perikop yang kita baca di atas itu adalah sebuah nubuat berganda, double prophecy. Artinya firman itu berlaku pada zaman Daniel, menunjuk kepada simbol antikristus waktu itu adalah Antiochus Epiphanes yang sangat jahat, sangat kejam, sudah kita pelajari sebelumnya, yang mencemarkan bait Allah, membunuh orang-orang percaya pada zaman itu, berlaku seperti antikristus. Tapi dia bukan antikristus yang terakhir, yang single, yang tunggal itu. Nubuat ini juga menunjuk kepada nanti akhir zaman. Akan muncul seorang antikristus yang bersifat tunggal. Yang tentu lebih jahat, lebih sadis, lebih kejam dari Antiochus Epiphanes. Walaupun antikristus yang akan datang itu sangat jahat dan kelak akan ada penderitaan besar, Great Tribulation, yang sangat-sangat mengerikan, yang belum pernah terjadi sejak dunia diciptakan. Kita tidak perlu takut dan gentar. Kenapa? Sebab Kristus sudah bangkit. Barang siapa yang menantikan Kristus yang datang kedua kali sebagai hakim segala hakim, dia nanti pasti akan menang. Sebab Kristus Yesus akan mengalahkan si antikristus itu. Ini menjadi pegangan kita di dalam menantikan kedatangan kedua kali atau hari kiamat. Nah, dari teks yang kita baca tadi, ayat 36 sampai 39, ya, khususnya 36 muncul istilah raja. Memang itu menunjuk Epiphanes, tapi istilah raja di situ juga bisa menunjukkan arti penguasa atau pemimpin. Dengan kata lain, kelak sebelum Yesus datang kedua kali, akan muncul seorang penguasa atau pemimpin dunia ini yang bertindak lebih kejam, lebih sadis dari Raja Antiochus Epiphanes. Nah, kita akan belajar apa sih ciri-ciri khas dari antikristus itu. Dari 36 sampai 39 itu tidak semua menunjuk Epiphanes, hanya sebagian. Ya, sebab itu kita tahu ini pasti berganda yang akan lebih hebat dari si Antiochus Epiphanes. Ciri khas apa antikristus itu yang akan muncul nanti? Ciri khas pertama, dia adalah penguasa yang diktator. Diktator, ayat 36a. Istilah berbuat sekehendak hatinya, itu artinya diktator. Sekehendak hatinya, sekehendak pikirannya, sesukanya, egois, semau dirinya sendiri, bahasa kerennya semau gue. Gak ada yang bisa melarang. Dia mengambil keputusan berdasarkan dirinya sendiri. Nah, istilah ini pernah dipakai kepada Antiochus Epiphanes. Kalau nanti saudara baca Daniel 11 ayat 6. Ya, bahwa dia pun adalah simbol antikristus yang sangat-sangat diktator. Nah, saudaraku yang kekasih, sepanjang sejarah kita, ya, sejak dari abad pertama, sampai hari ini kita melihat ada banyak penguasa-penguasa yang diktator. Sudah muncul di dunia ini. Ya, yang egois, yang berbuat semaunya. Tapi itu belum terakhir. Kelak si antikristus itu akan muncul sebagai yang paling diktator di seluruh permukaan bumi yang pernah terjadi. Siapakah dia? Gak ada yang tahu, kita masih menunggu. Ya, mungkin kita menebak-nebak.
Kalau kita hidup di zaman ini dan antikristus tunggal akan muncul, kira-kira siapa penguasa dunia yang paling diktator saat ini? Putin? Xi Jinping? Siapa yang paling diktator, paling berkuasa? Salah satu penguasa Timur Tengah? Masih misteri, saudaraku. Kemarin kita mendengar berita, ya, Iran memutuskan untuk menyerang langsung kepada Israel. Luar biasa. Mengirimkan rudal-rudal, misil-misil, dan juga drone-drone untuk menembakkan banyak sekali, ya, rudal-rudal ke Yerusalem. Saya pernah menyebutkan bahwa kota itu akan menjadi kota rebutan, ya, antara kelompok yang mengakui Ismail dan kelompok yang mengakui Ishak. Ini gara-gara Bapak Abraham, ya. Dua anak ini bermusuhan, dua keturunannya bermusuhan sampai hari ini. Dan itu akan menjadi alat pemicu, mungkinkah akan terjadi perang dunia ketiga. Tapi tidak ada satupun senjata dan rudal yang ditembakkan itu mencederai Yerusalem dan penduduk. Hebat ya, sebab punya senjata anti rudal, termasuk Amerika mempraktekkan, ya. Senjata barunya mungkin, ya, sekalian jualan. Hebat juga Amerika. Kita tidak tahu, ya. Dunia kelak akan terbagi dua. Ketika antikristus yang diktator ini muncul, akan terbelah dua. Satu bagian adalah pro Kristus yang masih setia, dan sebagian besar adalah antikristus. Nah, kalau besok muncul penguasa dunia menyuruh saudara memilih pro Kristus atau anti Kristus, saudara pilih mana? Halo? Bingung? Ini akan terjadi. Ya. Cuma ada dua golongan, yang anti kepada Kristus dan yang setia kepada Kristus. Berdoa supaya saudara diberikan kekuatan dan kesetiaan itu. Ya. Jangan takut kepada diktator siapapun yang akan muncul ke permukaan bumi ini. Ciri khas kedua, dia adalah penguasa yang angkuh, ya, arogan. Ayat 36b, ada istilah meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah. Artinya dia sangat-sangat sombong, sangat-sangat angkuh. Dia mengalahkan dirinya sendiri, melampaui semua Allah yang ada di bumi ini. Termasuk Allah Sang Pencipta langit dan bumi yang maha tinggi. Dia meninggikan dirinya. Ayat 37 kemudian menambahkan, dia menolak semua ajaran tradisi, ajaran agama. Dia menolak semua ajaran keluarga. Bahkan dikatakan, sifat-sifat kasih sayang seorang wanita pun tidak ada artinya apa? Dia sangat-sangat kejam dan sadis, digambarkan seperti binatang buas. Ini antikristus. Ya, kalau saudara membaca Wahyu 13, ya, 2 Tesalonika 2, saudara akan mendapat gambaran yang sama. Firman Tuhan dalam perjanjian baru menegaskan bahwa kelak antikristus akan muncul seperti itu. Nah, pada zaman itu adalah Antiochus. Ya, uang logam pada zaman Antiochus itu, saudara, uang logamnya itu ada tulisan, ya, ada tulisan sebelahnya Raja Antiochus, dan gambar kepalanya Antiochus, ya, dan di atas kepalanya ada simbol bintang serta tambahan kata Theos, artinya apa? Dia Allah. Theos itu artinya Allah. Raja Antiochus itu Theos, ya, dan juga ada kata Epiphanes. Itu yang berarti penyataan. Dia menganggap dirinya adalah penyataan Allah di muka bumi ini. Sangat-sangat sombong. Ya. Gambar kepalanya mirip dengan dewa Apollo dan dewa Zeus. Dua dewa yang terutama dari dewa Yunani. Ya. Dan dilingkari dengan sinar matahari. Ini Antiochus Epiphanes. Uang logam itu adalah simbol. Dia menyombongkan dirinya sama dengan Allah, bahkan lebih tinggi dari semua Allah, termasuk Allah pencipta. Tapi akhirnya memang dia mati dan binasa.
Dan hari ini kalau saya gak cerita, saudara sudah gak kenal namanya kan? Ya, Antiochus. Saudara hati-hati. Di zaman ini mungkin saudara mengatakan, ya saya bisa tahulah mana yang perlu disembah, mana tidak. Ya, permisi tanya, ada berhala enggak? Unik sekali, Rasul Yohanes menuliskan firman Tuhan, mengingatkan orang-orang di zamannya setelah berbicara antikristus. Di ujungnya cuma satu kalimat pendek, saudara-saudaraku hati-hatilah dengan berhala. Cuma itu aja. Artinya apa? Dia tahu. Firman Tuhan tahu bahwa pada akhir zaman ada banyak manusia yang akan terjatuh dalam penyembahan berhala. Walaupun bukan manusia. Patung bukan. Tapi bisa ada hal-hal lain. Uang, harta, ya, kesenangan dunia. Segala sesuatu yang menggantikan posisi Kristus dalam hidup saudara, itu sama dengan berhala. Ketika harus memilih antara Kristus dan sesuatu itu, ketika hatimu condong kepada sesuatu, bukan kepada Kristus dan kerajaannya, itu berhala. Saya tidak tahu apa, saudara sendiri yang tahu. Ciri khas ketiga, penghujat nama Yesus Kristus. Ayat 36c. Istilah terhadap Allah yang maha tinggi, dia mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali. Itu artinya dia adalah seorang penghujat. Penghujat nama Yesus Kristus yang inkarnasi ke bumi ini memperkenalkan Tuhan Allah kepada kita. Tadi kita baca di ayat pembimbing 1 Yohanes 4 ayat ketiga. Hati-hatilah, setiap orang, setiap pribadi yang tidak mengakui Kristus datang inkarnasi sebagai manusia, Allah yang muncul ke dunia ini, dia adalah anti-Kristus. Secara jamak, siapapun hari ini. Tapi si anti-Kristus yang tunggal itu, bukan saja dia menolak Kristus, tapi dia juga menghujat. Mengucapkan kata-kata yang tidak baik, yang tidak sopan. Memang tujuan kedatangan anti-Kristus adalah apa? Untuk melawan Kristus. Dan melawan orang-orang percaya, orang Kristen yang setia kepada Kristus. Saudara nanti pulang bisa baca di Wahyu pasal ke-13. Saudara-saudaraku, hidup dalam dunia ini mungkin dalam pekerjaanmu, dalam sekolah, dalam pergaulanmu, seringkali bisa mendengarkan ucapan-ucapan yang menghujat Kristus, bukan? Atau saudara di rumah pun kalau nonton TV, ada film-film, ya, nama Yesus seringkali menjadi ejekan, menjadi hinaan, ya kan? Bisa. Permisi tanya, apakah saudara pernah ikut-ikutan atau latah? Waktu saudara latah, itu justru yang muncul dari mulutmu adalah apa? Mengucapkan dengan sembarangan nama Yesus. Itu adalah perkataan yang tidak senonoh. Jangan sampai saudara terpengaruh ucapan-ucapan seperti itu. Yang mengutuk dan marah dengan menyebut nama Tuhan. Saudara mengatakan, saya tidak kok Pak. Baik, tapi bagaimana kalau kamu mendengar? Pernah saudara dengar gak? Orang maki-maki, kata jorok, maki-maki, lata, mengutuk, pakai nama Yesus, sembarangan. Apa reaksi saudara? Nah ini menjadi sebuah challenge saudara. Ya. Uniknya orang-orang gak berani pakai nama nabi orang lain itu yang sepupu itu. Di Indonesia coba saudara ngutuk dan marah, sembarang menyebut, kira-kira bisa ditangkap dan itu disu penistaan nggak? Tapi orang Kristen kalau dengar temannya mengutuk, apa reaksimu? Berani nggak kamu bilang, maaf ya saya tersinggung nih. Ya, you menyebut nama Tuhan saya dengan sia-sia. Berani nggak saudara? Ini menjadi sebuah tantangan bagi kita. Berani nggak kamu menegakkan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah dunia yang semakin bengkok dan jahat? Yang keempat, ciri khas keempat, kuasanya hanya sementara saja. 36D. Istilah dia akan beruntung sampai akhir murka itu. Wah, membaca itu sekilas ya kita berkata, ini kenapa ya antikristus dikasih beruntung ya?
Kenapa ini Epiphanes dikasih beruntung ya si Antiochus yang jahat itu? Ini artinya apa? Artinya waktunya berkuasa hanya pendek saja. Sementara saja. Sebab waktu berakhirnya sudah ditetapkan. Ya, sudah ditetapkan. Siapapun penguasa-penguasa besar yang hebat itu cuma pendek saja. Sudah ditetapkan oleh Tuhan. Artinya apa? Murka Allah akan turun atas semua penghujat, diktator, penguasa, siapapun yang anti kepada Kristus. Nah, nubuat ini digenapkan atas diri Antiochus Epiphanes. Saudara bisa membaca bagian sebelumnya, khususnya 35, ya, itu kekuasaannya sudah berakhir. Kita tahu masa kekuasaan Antiochus sementara dan berakhir. Dan dia gagal dan mati. Tuhan Yesus pernah mengatakan di Matius 24, demi orang percaya, demi orang-orang Kristen, maka waktu itu akan diperpendek. Waktu penderitaan besar, Great Tribulation, yang disebabkan oleh anti-Kristus tunggal itu, akan diperpendek. Oh, ada yang menafsir 3,5 tahun, 7 tahun, ada yang mengatakan 1000 tahun. Kita tidak usah tafsir-tafsir berapa lama. Yang pasti kita bersyukur, katakan terima kasih Tuhan Yesus, diperpendek. Jangan-jangan kalau benar-benar perang dunia ketiga udah pakai nuklir, pakai kimia, pakai senjata biologis, gak 1 tahun udah beres. Kita gak tahu. Tapi demi orang percaya, supaya tidak lama-lama menderita penderitaan besar itu, Yesus bilang akan dipersingkat waktunya. Dan pada saat itulah Kristus akan turun, murka Allah, cawan murka terakhir ditumpahkan kepada antikristus dan antek-anteknya. Kita semua dibebaskan dari murka Allah. Sebab itu saudaraku jangan gelisah, jangan takut, jangan gentar. Kalau Tuhan mengizinkan saudara dan saya masih hidup sampai Great Tribulation, Dia pasti akan berikan kekuatan. Amin. Dia pasti akan menyertai dan kita pasti akan mengalami kemenangan sebab kebangkitan Kristus adalah garansi, jaminan kita akan dipelihara sampai akhir. Walaupun manusia tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia selama-lamanya. Amin. Kita bisa melihat misalnya dari sejarah gereja awal. Ya, dimulai hanya dari berapa ratus orang. Sedikit sekali. Memang Petrus sekali khotbah 3.000 bertobat, 5.000 bertobat. Tapi abad pertama sampai abad keempat ada 10 kaisar Romawi yang sangat berkuasa hari itu. Menyiksa, menganiaya, menangkap, membunuh orang-orang percaya. Gereja tetap bertumbuh. Semakin dibabat, semakin merambat. Dan semua 10 diktator itu mati binasa. Dan namanya pun gak dikenal kalau gak disebut. Salah satu yang paling gila adalah Nero. Dan hari ini dijadikan nama anjing. Saya yakin Bapak Ibu tidak ada yang kasih nama anaknya Nero. Karena memang Nero itu kayak orang gila. Jadi kalau kamu kasih nama anakmu Nero, itu kira-kira kamu juga gila. Gak ada. Ya, paling nama anjing. Habis, lenyap. Setelah 10 kaisar, kita melihat banyak diktator muncul di muka bumi ini. Yang sengaja melawan Kristus. Sengaja. Namanya hebat, memuja diri, meninggikan diri. Oh, gak bisa kita sebutkan satu persatu, banyak sekali. Sampai abad 20. Sampai abad 20. Ya, puluhan diktator yang mencoba meninggikan diri dan melawan Kristus, mereka mati. Tak meninggalkan apa-apa. Termasuk para selebritis pun ingin meninggikan diri. Ya kan? Termasuk mungkin salah satu favorit saudara John Lennon. Mati. Dan gak diingat lagi. Tapi nama Yesus Kristus yang dihina, yang diejak, yang ditolak sejak dari abad pertama sampai hari ini, ribuan juta miliatan manusia beriman kepadanya dan memuja, memuji dan menyembah Dia. Amin. Dan Dia akan dipuji dan dipuja selama-lamanya. Ini fakta sejarah harusnya menguatkan iman kita. Kita tidak perlu takut dan gentar, tapi kita akan setia kepada Tuhan Yesus selama-lamanya.
Ciri yang kelima, memiliki kekuatan militer yang sangat besar. Ayat 38. Istilah menghormati dewa benteng-benteng. Nah, kalau kita pelajari sejarah zaman itu, gak ada yang namanya dewa benteng. Antiochus pun gak pernah menyembah dewa benteng. Lalu siapa yang disebut dengan dewa benteng-benteng ini? Jelas ini adalah makna simbolik, bukan hurufiah. Arti simbolis dari apa? Dari kekuatan militer dan kekuatan perang. Dan Antiochus Epiphanes memang telah mengeluarkan dana dan harta yang sangat luar biasa. Seluruh kekayaannya, emas, perak, permata, berbagai harta dikatakan untuk membangun kekuatan militer yang tidak terkalahkan. Walaupun akhirnya terkalahkan, tapi dia telah menanam saham, harta, investasinya pada kekuatan militer yang sangat-sangat besar. Nah, nubuat ini juga menunjuk di akhir zaman bahwa iblis, setan yang disebut dengan ular tua atau naga itu, dia juga akan memperlengkapi antikristus yang tunggal itu dengan kekuatan militer senjata yang paling mutakhir dan paling kuat di permukaan bumi ini. Sehingga siapa saja yang mau mengikuti si iblis, mengakui dia, mereka akan mendapatkan upah. Pengikut-pengikut antikristus akan mendapat kehormatan dan tanah, itu disebutkan di ayat ke-39. Artinya akan mendapatkan kuasa dan kedudukan. Saya kira tawaran yang sangat menggiurkan. Alkitab mencatat bahwa si antikristus yang diperlengkapi oleh iblis, setan, ular tua dan naga itu akan coba menggalang kekuatan militer, menggalang para raja dan para penguasa dunia untuk bersekongkol dengan dia dengan tawaran apa? Kekuasaan. Wilayah yang tanah itu artinya apa? Kekuasaan dan daerah untuk dikuasai. Oh, kita nggak tahu siapa itu. Hari ini boleh dikatakan kekuatan militer terbesar adalah Amerika. Ya. Masih Amerika paling kuat? Atau Rusia? Atau diam-diam China? Sehingga Jepang kemudian empot-empotan juga, takut, dan kemudian mengadakan perjanjian ulang dengan Amerika untuk memprotek Asia Pasifik. Ini pemimpin-pemimpin dunia semua memikirkan dia harus punya senjata apa hari ini, ya, untuk bisa bertahan ketika mendapatkan serangan tiba-tiba. Kita nggak tahu siapa yang gila yang menyerang tiba-tiba. Ya, Jepang bisa saja diserang dari China, dari Korea Utara, kita tidak tahu. Tapi semua negara mencoba mendapatkan senjata paling mutakhir. Dan mungkin bisnis terbesar Amerika sampai hari ini tetap adalah penjualan senjata. Yang pasti saudaraku, kedatangan Kristus itu harusnya makin dekat dan makin dekat. Kelak akan muncul si antikristus yang menguasai 4 bidang. Agama, dia tidak mempedulikan, dia anti agama, anti Kristus. Senjata dia paling kuat. Ekonomi dia paling kuat, mungkin China masuk di sini, saya tidak tahu sampai hari ini adalah terkuat China ekonomi. Ya. Dan satu lagi politik. Yang coba menggalang sebanyak-banyak mungkin sekutu untuk melawan Tuhan Yesus dan melawan orang-orang percaya. Siapkah saudara? Ya. Suatu hari ada seorang anak masih SD pulang sekolah. Dia mengeluh dan sedikit nangis ngomong sama omanya, Oma, saya mendapatkan banyak persoalan, stres, semuanya tidak bagus. Nilai saya gak bagus di sekolah, teman-teman saya bully saya, ya kan. Dan saya lihat juga ini hidup kita makin lama makin gak baik, nah apa yang harus kita lakukan? Lihat tuh keluarga kita, ya ada yang sakit, semua masalah-masalah dia sebutin. Ya, ada masalah keuangan,
Aduh banyak sekali masalah Nek, bagaimana? Neneknya pas lagi kerja di dapur. Neneknya mengatakan tenang. Kamu mau snack dulu gak? Iya mau Nek, mau snack. Lalu neneknya katakan, ini ada minyak nih nenek mau buat kue. Ya. Mau minum minyak dulu. Nenek gimana sih, itu kan yaki, ya, gak enak itu. Masa amin? Oke, kalau gitu bagaimana kalau tepung kue nih kamu makan? Snack kamu. Aduh Nek itu gak enak. Nenek gimana sih kok nawarin begitu? Oke ini ada baking soda, mau gak baking soda? Cucunya geleng-geleng kepala. Oke, bagaimana kalau telur mentah? Semua yang nenek tawarkan itu gak enak. Neneknya mengatakan, nah kalau semua yang kamu anggap gak enak itu, nenek aduk-aduk di panci ini, dan kemudian nenek bakar di api, nanti jadi kue bolu yang kamu suka, yang enak. Kamu sekarang mengerti nak, apa artinya? Hidup di dunia ini gak selalu enak dan lancar. Ya, seringkali ada hal-hal yang tidak enak, ada persoalan. Di sekolah, di keluarga, di rumah, di teman, di pergaulan, di mana-mana. Tapi semua kejadian-kejadian yang tidak enak itu. Kalau Tuhan menambahkan cinta kasih-Nya dan menggodoknya. Seperti menggodok seperti di api itu dibakar. Akan jadi kue bolu yang lezat. Itu janji Tuhan. Hidup di bumi hanya sementara. Gak ada yang enak. Jangan taruh harapanmu di bumi, cita-citamu di bumi gak enak. Suatu kali Kristus akan datang. Dia akan menyempurnakannya. Untuk sekarang kamu harus sabar. Ya, sabar. Sebab penderitaan itu adalah jalan masuk menuju kepada kebahagiaan yang lebih mulia. Itu yang firman Tuhan mengatakan. Penderitaan sementara ini sedang mengerjakan kemuliaan yang lebih kekal, yang lebih indah, dan lebih bahagia. Bertahan, setia sampai akhir. Ya, waspada, berjaga-jaga, sebab penderitaan itu juga adalah seperti tanda awas. Tahu nggak saudara, tanda awas seperti klakson mobil. Kalau saudara nyetir ada yang tidin, saudara langsung sadar, betul nggak? Begitu Tuhan izinkan penderitaan terjadi, itu seperti klakson, tidin. Kalau saudara nggak memperhatikan tanda awas itu, gak berdoa dan berjaga-jaga, bisa jatuh ke dalam cobaan si jahat. Seorang pendeta di Indonesia dia cerita, ada jemaatnya yang terus mengeluh sakit kepala. Sakit kepala dibiarin, suruh periksa dibiarin. Paling makanlah, apalah, kalau di Indonesia itu puyer lah, apalah, pokoknya ya besok sakit lagi. Tahu-tahu suatu hari tiba-tiba dengar kena serangan jantung, mati. Gitu aja. Rasa sakit itu adalah tanda awas seperti klakson. Kalau saudara tidak perhatikan baik-baik, bisa menjadi bahaya yang lebih besar. Tanda-tanda akhir zaman di dunia ini seperti sebuah klakson. Sebuah tanda awas, jangan pikir ya gak apa-apa, tahu-tahu saudara terjebak dalam jebakan iblis. Hati-hati. Tanda awas bagi kita untuk berdoa dan berjaga-jaga dan bertahan. Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 9 sampai 13, barang siapa yang bertahan sampai akhir akan selamat. Kamu akan menghadapi berbagai macam penderitaan, tetapi barang siapa yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Dan Injil harus diberitakan sampai ke seluruh penjuru bumi, seluruh suku bangsa. Baru kedatangan Kristus datang, menggenapkan dan menyempurnakan semuanya. Sebab itu saudaraku, apapun yang terjadi, penderitaan seberat apapun, ancaman penderitaan besar dari antikristus pun, tetaplah setia beriman kepada Kristus. Tetaplah lakukan tugas dan tanggung jawabmu sebagai orang percaya. Tetaplah setia memberitakan Injil sampai Kristus datang kembali atau sampai saudara dijemput oleh Tuhan Yesus. Siapkah saudara? Amin. Amin aja lemes gimana siap. Siapkah saudara? Kalau orang militer bilang siap Pak. Gitu ya. Orang Indonesia dikit-dikit siap Pak, tapi gak lakuin apa-apa, cuma ngomong tok. Saya harap ketika saudara bilang siap, amin itu dilakukan.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah firman Tuhan terus berbicara di hati, di pikiran kami. Oh Roh Kudus, Engkau sendiri yang menerjemahkan firman-Mu, mengiluminasi di pikiran, di hati kami, memberikan kami hidup yang berdoa, berjaga-jaga, waspada dengan firman-Mu. Di tengah-tengah akhir zaman yang semakin mendekat, tanda-tanda zaman yang semakin jelas, kami tidak tahu kapan muncul si antikristus, tapi kami tidak takut dan tidak gentar, sebab janji firman-Mu selalu benar, selalu setia sampai akhir. Tolong kami, tidak hanya menghitung-hitung, tidak hanya berspekulasi, tidak hanya berdiskusi, tapi kami melakukan tugas tanggung jawab kami sesuai dengan karunia yang Kau titipkan ya Tuhan. Agar hidup kami berbuah bagi kerajaan-Mu. Banyak orang boleh diselamatkan. Dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja, Hakim segala hakim, kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.